Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hari ini akan Ibu pimpin. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absensi siswa-siswa sekalian. Aju hadir? Oke, hadir. Faiz? Oke, hadir. Ditra hadir? Oke, hadir. Alif? Oke, hadir. Tasya hadir? Oke, hadir. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada siswa-siswa sekalian mengenai pembelajaran hari ini. Apakah siswa-siswa sekalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, terima kasih. Ternyata semua sudah siap ya. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, siapa petugas kebersihan hari ini? Siapa? Aju sama Tasya. Ibu lihat kelas hari ini sudah bersih. Aju dan Tasya melakukan tugasnya dengan baik. Semoga teman-teman yang lain juga melakukan pembersihan kelas dengan baik untuk kedepannya. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu materi pembelajaran kita hari ini? Ternyata belum ada yang tahu. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini, yaitu tentang menjelaskan dan menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu bangun ruang, kubus, dan balok. Nah, nantinya setelah pembelajaran selesai, anak ibu sekalian diharapkan memahami tentang apa itu pengertian kubus dan apa itu pengertian balok. Kemudian memahami tentang apa itu ciri-ciri kubus dan apa itu ciri-ciri balok. Diharapkan juga siswa sekalian dengan mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membuat jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Siswa dapat memahami jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok melalui teks dan gambar yang akan diamati nantinya. Melalui kegiatan yang dirancang oleh guru, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial, berkomunikasi di depan kelas seperti bertanya, menjawab, dan mempresentasikan hasil kerjanya. Setelah ada penjelasan yang diberikan oleh guru, siswa dapat membantu teman yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal dengan baik. Nantinya, siswa yang telah paham tentang materi akan mengajari siswa yang lain yang kurang mampu memahami materi pembelajaran tersebut. Siswa mampu membuat pola-pola jaring kubus atau balok dan kemudian merangkainya kembali menjadi sebuah kubus atau balok yang utuh. Kemudian, siswa dapat menyelesaikan pembelajaran di kelas yang meliputi mendengarkan penjelasan guru, bertanya, dan menjawab dengan baik. Sekarang, Ibu akan menjelaskan pengertian tentang kubus. Adapun pengertian kubus yaitu kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen, berbentuk bujur sangkar. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan. Selain itu juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui bangun-bangun yang berbentuk kubus, diantaranya yaitu dadu dan lain-lain. Kemudian sekarang Ibu akan menjelaskan sifat-sifat bangun kubus. Yang pertama yaitu kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas. Yang kedua yaitu memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Yang ketiga yaitu memiliki 8 sudut. Yang terakhir yaitu memiliki 4 buah diagonal ruang. Kemudian yaitu rusuk kubus. Berapa banyak rusuk kubus pada kubus A, B, C, D, dan kubus E, F, G, H? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Pada kubus tersebut terdapat 12 rusuk. Rusuk-rusuk pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang.
Kemudian rusuk AB sejajar dengan rusuk CD, EF, dan GH. Yang ketiga yaitu rusuk BC. Rusuk BC sejajar dengan rusuk AD, EH, dan FG. Kemudian rusuk AE sejajar dengan rusuk BF, CG, dan DH. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian balok. Kalau tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian kubus, sekarang kita masuk ke pengertian balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu panjang di antaranya berukuran berbeda. Balok yang dibuat oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut kubus. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat bangun ruang balok. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang atau 2 panjang persegi yang ukurannya sama. Selanjutnya yaitu memiliki 2 sisi yang bentuknya sama atau 1 pasang persegi panjang dengan ukurannya sama namun berbeda dengan ukuran 2 persegi panjang. Yang ketiga yaitu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dan yang terakhir yaitu memiliki 8 titik sudut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jaring-jaring kubus menggunakan media yang Ibu siapkan. Tunggu sebentar ya, Ibu akan mengambil medianya. Nah, ini dia media yang sudah Ibu buat dari kertas karton. Ibu telah membuat jaring-jaring kubus. Bisa teman-teman lihat sekalian, seperti inilah bentuk jaring-jaring kubus. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar. Sisi-sisi pola ini tersambung dengan sisi-sisi lainnya. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 bangun datar persegi atau bujur sangkar. Bisa kalian lihat, di sini ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir 6. Nah, masing-masing sisi tersebut saling terhubung dengan sisi lainnya. Bisa kalian lihat, ini semua terhubung. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus yaitu yang pertama, sisi atau bidang adalah bidang yang membatasi kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi. Rusuk adalah garis potong atau 2 sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Yang ketiga yaitu titik sudut adalah titik potong antara 2 atau 3 rusuk. Kubus memiliki 8 sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang terakhir yaitu unsur-unsurnya, diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok yaitu terlihat seperti ini. Bisa murid-murid sekalian lihat, seperti ini bentuk jaring-jaring balok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok merupakan sisi-sisi balok yang direntangkan selepas dipotong dengan meliputi rusuknya seperti ini. Ketika sudah dipotong, rusuknya akan membentuk seperti ini. Ciri atau karakteristik dari jaring-jaring balok dapat kita lihat jika bentuk tersebut dilipat akan membentuk suatu bangun balok. Jaring-jaring balok memiliki berbagai variasi karena bentuk sisinya terdiri dari bangun datar persegi panjang. Dengan cara memotong model balok pada setiap rusuk-rusuk tertentu, maka dapat menghasilkan suatu jaring-jaring balok. Untuk membedakan bangun balok dengan jenis-jenis bangun lainnya, maka terdapat beberapa ciri khusus seperti berikut. Ibu akan menyebutkan ciri-ciri balok. Yang pertama yaitu memiliki 12 rusuk. Yang kedua yaitu memiliki 8 sudut. Yang ketiga yaitu terdiri atas 6 sisi. Yang keempat yaitu seluruh sudutnya pasti berbentuk siku-siku. Kemudian yang kelima memiliki 12 diagonal bidang serta 4 diagonal dalam bentuk bangun ruang.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan unsur-unsur balok. Yang pertama yaitu sisi maupun bidang balok merupakan bagian yang membatasi balok. Balok mempunyai 6 buah persegi panjang yang terdiri atas 3 persegi panjang sama besar. Yang kedua yaitu persegi panjang ABCD sama seperti persegi EFGH. Yang ketiga yaitu persegi panjang EHDA sama dengan persegi BCGF. Yang keempat yaitu persegi panjang ABFE sama seperti DCGH. Yang kelima yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi, merupakan garis yang mengamati antara dua titik sudut yang berhadapan di setiap bidang atau sisi balok. Balok mempunyai 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Yang keenam yaitu rusuk, merupakan garis potong antara dua sisi bidang balok serta nampak seperti kerangka yang menyusun balok. Balok mempunyai total 12 rusuk. Titik sudut merupakan titik potong antara 2 maupun 3 rusuk. Balok mempunyai 8 titik sudut. Nah, setelah siswa-siswa sekalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang Ibu minta siswa sekalian membuat jaring-jaring kubus atau balok dari kertas lipat yang telah Ibu sediakan. Wah, ternyata kalian pintar-pintar sekali ya membuat jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Ini hasilnya sudah bagus. Teman-teman yang lain bisa contoh punya Aju dan punya Tasya. Mereka sudah selesai mengerjakannya. Nah, setelah siswa-siswa sekalian membuat jaring-jaring kubus dan balok di kertas warna yang telah Ibu siapkan, sekarang Ibu memberikan soal individu. Ibu akan membacakan soal. Kalian bisa melihat gambarnya di dalam buku. Soal nomor 1 yaitu perhatikan gambar di buku. Sebutkan gambar yang merupakan jaring-jaring kubus. Pasti kalian sudah tahu dan paham karena barusan kita pelajari tentang jaring-jaring kubus. Soal nomor 2 yaitu apabila jaring-jaring bangun berikut dilepas atau dipasangkan hingga membentuk bangun ruang sisi yang dilabel nomor berapakah yang berdasarkan dengan sisi-sisi yang berwarna biru? Nah, kalian bisa menjawabnya. Kemudian, soal nomor 3 yaitu gambar yang mana? Yang mana saja berupa jaring-jaring balok? Kalian pasti tahu. Tadi kita sudah mempelajari tentang jaring-jaring balok. Soal yang terakhir yaitu apabila jaring-jaring bangun berikut dilipat atau dipasang, adakah sisi-sisi yang saling bertumpuk? Nah, kalian mencari sisi-sisi nomor berapa saja yang bertumpuk tersebut. Ibu kasih waktu untuk menjawab. Silahkan dijawab. Nah, sekarang Ibu punya kejutan untuk kalian. Tadi kan kalian sudah Ibu suruh membuat jaring-jaring kubus dan balok dari kertas warna yang telah Ibu siapkan. Kemudian kalian juga sudah menjawab tugas individu dengan baik dan benar. Ibu akan memilih 2 siswa dan mendapatkan hadiah yang telah Ibu siapkan. Hadiahnya yaitu berupa buku ini. Ada yang mau? Semua mau ya? Tapi kali ini Ibu akan berikan kepada kalian 2. Juara pertama jatuh kepada ya Pak Is, silahkan hadiahnya karena kamu sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Juara kedua yaitu Tasya karena jaring-jaring kamu terlihat sangat baik. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan membantu kalian semua menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kesimpulannya Ibu rangkum menjadi 2. Yang pertama, yaitu perbedaannya terletak pada bentuk sisi pada keduanya. Cara pemotongan yang sama dimulai dari sisi yang berbentuk maka dapat menghasilkan bentuk yang berbeda juga. Kesimpulan kedua yaitu jaring-jaring kubus mempunyai bentuk sisi hanya dalam bentuk persegi. Sementara pada sisi-sisi jaring-jaring balok terdapat atas persegi serta persegi panjang. Kemudian Ibu harapkan siswa-siswa sekalian mencoba ulang materi yang kita pelajari hari ini agar kedepannya kalian selalu ingat materi tentang kubus dan balok ini. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan. Materinya yaitu tentang pecahan bentuk persen dan desimal. Sebelum masuk minggu depan diharapkan kalian membaca materi tersebut ya. Kemudian Ibu harapkan
Di perjalanan pulang, nantinya kalian harus hati-hati dan semoga sampai di rumah dengan selamat. Nah, Ibu akan memimpin doa sebelum kita pulang hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi siswa-siswa sekalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.